Assalamualaikum. Salam. Gimana anak-anak? Kabarnya baik? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelasnya sama ketua kelas ya? Iya. Ian. Enggak. Ian, siapin Ian. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil muhtari man da'ana ilaihi bil adni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kuat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka pelajaran akidah akhlak seminggu sekali. Salawat teriring salam tidak lupa kita ajarkan dan kita curahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari zaman kegelapan minaz zulumati ila nur. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan KD, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menghayati makna syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Yang kedua, terbiasa bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar dalam kehidupan. Yang ketiga, menganalisis makna syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Yang keempat, menunjukkan contoh perilaku bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ian. Hadir. Opal. Hadir. Reja. Hadir. Hisham. Hadir. Ada yang nggak masuk? Ada. Enggak. Siapa? Iya. Apaan keterangannya? Izin apa sakit? Isi. Hah? Izin. Ada izin. Ada suratnya nggak? Nggak ada. Udah. Kalau nggak ada suratnya berarti alfa tidak masuk. Ada yang tahu nggak sih apa arti syukur? Tahu. Ada yang tahu nggak? Tahu. Jadi syukur berarti berterima kasih kepada Allah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan yang senang ketika kita mendapatkan nilai rapot yang bagus. Misalnya kita dapat 75, terus semester genap ya dapat 90. Kita harus Berjuang. bersyukur. Betul. Secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan ucapan perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Iya. Ya, bentuk-bentuk syukur itu ada 3. Ada yang tahu? Yang pertama yaitu syukur bil qalbi. Syukur dengan
Hati. hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan tiada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan nikmat itu. Yang kedua, syukron bil lisan. Ada yang tahu lisan? Iya, benar. Perkataan bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat alhamdulillah. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai ungkapan syukur atas nikmat tertentu. Yang ketiga, syukron bil a'mal, yaitu bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Contoh, menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang positif dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jika seorang memperoleh nikmat harta benda, maka ia mempergunakan harta itu sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Al-Ghazali menegaskan bahwa mensyukuri anggota tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala meliputi 7 anggota badan yang penting. Yang pertama, Mata. yang kedua, Telinga. yang ketiga, Lidah. yang keempat, Tangan. yang kelima, Perut. yang keenam, kemaluan, dan yang ketujuh, Kaki. kaki. Hikmah dan manfaat syukur. Yang pertama, membuat seseorang bahagia karena apa yang didapatkan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang sekitarnya. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat yang diperoleh sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan akan terhindar dari siksa yang pedih. Terdapat dalam surat Ibrahim ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku amatlah pedih. Jadi udah paham apa itu syukur, hikmahnya, manfaatnya? Sudah? Lanjut kita ke qanaah. Pengertian qanaah. Ada yang tahu qanaah itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Akan tetapi qanaah bukan berarti hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, statis dan tidak mau menerima perbuatan sebaliknya. Qanaah justru berfungsi sebagai dinamisator yang mendorong manusia untuk giat bekerja dalam mencapai kesejahteraan hidup. Qanaah dalam kehidupan. Qanaah seharusnya menjadi sikap dan sar setiap muslim, karena sikap tersebut akan menjadi pengendali agar tidak larut dan surut dalam keputusan dan tidak maju dalam ketamakan dan keserakahan. Qanaah dalam kehidupan pribadi seorang muslim juga berfungsi sebagai stabilisator. Ada yang tahu? Eja, stabilisator. Stabilisator. Ya, yaitu apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan selalu berhati dan ya, yang kedua, dinamisator. Apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup berdasarkan keadaan dan kekuatan yang dimilikinya dengan tetap bergantung kepada kehendak dan karunia Allah. Dengan demikian, qanaah merupakan simpanan atau kekuatan yang sangat berarti. Terdapat di hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, qanaa'atu kanzu la yafna. Qanaah adalah merupakan simpanan yang tidak akan lenyap. Benar. Keutamaan qanaah. Yang pertama, bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong. Contohnya nih, Reja bikin keuangan gede terus naik, dia harus bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Mengucap alhamdulillah dan tidak boleh sombong. Seperti contohnya, aduh lihat nih
saya bisa bikin keuangan yang gede, kalah, Hisham. Nggak boleh Bohong. Kedua, bersabar dan berlapang dada. Ketiga, memiliki hati yang tentram dan damai. Yang keempat, merasa kaya dan berkecukupan. Yang keempat, membebaskan diri dari sikap rakus dan tamak. Menyadari bahwa kaya dan miskin itu tidak terletak pada harta tetapi pada hati. Terdapat di hadis riwayat Bukhari Muslim, laisal ghina an kasratil aradi walakinal ghina ginan nafsi. Bukanlah kekayaan itu terletak pada banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan kekayaan apa? Kekayaan Hati. ya. Sekarang ridho dan sabar. Ada yang tahu ridho? Ada yang tahu? Jadi pengertiannya adalah sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah. Contoh, kita mau ke puncak, berangkat jam 7 pagi, berangkat nih. Cuman kita nggak diridhoi, tiba-tiba pas nyampe keluar tol mau ke arah puncak ada ganjil genap atau ada PSBB, jadi kita disuruh muter. Nah, jadi kalau Allah udah nggak ridho, kita nggak mungkin mencapai suatu tempat. Ya. Bentuk-bentuk sabar, menurut Imam Al-Ghazali, sabar adalah kesanggupan untuk mengendalikan diri, maka kesabaran merupakan upaya mengendalikan nafsu yang ada dalam diri manusia. Dalam upaya tersebut, manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya. Yang kedua, orang yang kalah oleh hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsunya. Sabar juga diterapkan dalam 3 hal. Ada yang tahu? As-sabru 'alal ibadah. Artinya sabar dalam melaksanakan ya, sabar dalam melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan ibadah membutuhkan sabar untuk memulai dan sabar untuk melaksanakannya. Banyak di antara kita yang kurang sabar dalam melaksanakan ibadah, wajib maupun ibadah sunnah. Suatu contoh, ketika kita sedang sholat, karena kita kurang sabar maka sholat tersebut kita laksanakan tergesa-gesa. Demikian pula orang yang menaikkan ibadah haji yang mesti sabar untuk menabung sedikit demi sedikit dan siap mental dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyah. As-sabru 'alal ma'siyah artinya Hisham? Sabar dalam meninggalkan ya, dalam benak kita mungkin kita menganggap bahwa maksiat adalah sesuatu yang indah, nikmat dan mengasyikkan. Zina dianggap nikmat, judi dianggap nikmat, akan membuat seseorang kaya raya, mencuri, merupakan cara praktis untuk mencari harta maupun itu adalah sesuatu yang membanggakan dan lain sebagainya. Contohnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan togel, zina dan sebagainya. Jadi kita harus berhenti dan insyaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal musibah. Artinya? Ada yang tahu? Dalam menghadapi musibah. Iya, benar. Sabar dalam menghadapi musibah. Iya, dalam hidup ini hanya ada 2 kenyataan, yaitu bahagia atau sengsara, senang atau Susah. berhasil atau Gagal. tidak mungkin kita akan bahagia atau senang terus menerus. Ada kala kita sedikit sengsara, susah atau pernah mengalami gagal. Semua itu harus kita hadapi dengan sikap yang benar. Jika kita tidak sedang bahagia, senang dan berhasil, maka kita harus bersyukur kepada dan mengingat Allah. Demikian pula juga jika kita amat cermati, siapakah manusia tidak mengalami ujian? Apakah yang menimpa terhadap diri sendiri atau keluarga? Apakah itu berupa kekurangan harta, kesehatan,
yang terganggu ditinggal oleh orang-orang dekat dan lain sebagainya. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila timpa musibah kepada mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, surat kedua ayat 154, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dengan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gambar kepada orang-orang yang Sabar. ya. Keutamaannya adalah orang yang sabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai persoalan hidup, dan pasti Allah akan bersamanya. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as. Wahai, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang yang sabar akan dicintai Allah, dan sebaliknya orang yang tidak sabar tidak dicintai oleh Allah. Bahkan justru diperintahkan menjadi Tuhan selain Allah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis qudsi yang berbunyi, faman lam yasbir ala bala'i wa lam yaskur li na'ma'i wa lam yarada li qada'i falyatlub rabba siwa'i. Maka barang siapa tidak sabar atas bala dariku dan tidak bersyukur atas nikmatku dan tidak ridho atas qadaku, hendaklah ia mencari Tuhan selain Allah. Yang ketiga itu orang yang sabar akan tenang. Karena sesungguhnya sikap sabar dan ridho adalah mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang. Ia tidak akan digoncang oleh apapun yang dihadapinya. Orang yang ridho atau ketentuan Allah akan dapat balasan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selanjutnya kita sesi tanya jawab. Apa yang akan kita lakukan ketika kita mendapatkan sesuatu yang secara tiba-tiba? Apa kita harus bersyukur, bersabar, qanaah, atau ridho? Bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. ya. Terus ketika kita jatuh dari sepeda, kaki kita luka korek, ya itulah tadi arti dari syukur, qanaah, ridho, dan Sabar. Jadi kita harus mempunyai sifat itu, gak boleh enggak. Kenapa? Kita tuh harus bersyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Contohnya kayak kita baru bangun tidur, kita harus mengucapkan Alhamdulillah. segala sesuatu itu kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Contoh si Isya ranking 1, Isya harus bersyukur kepada Orang tua. Allah. Iya. Terus berterima kasih pada orang tua. Wah. Ada yang tahu sabar itu terbagi jadi 3 apa aja? Sabar itu apa? Yang tadi Sabar menghadap. ya, terus Sabar sholat. Menghadapi Musibah. ya, terus sabar untuk tidak melakukan maksiat. ya, sabar dalam melaksanakan Maksiat. yang ketiga, atau lagi Sabar dalam melakukan ibadah. ya, sabar dalam melaksanakan ibadah. Ada. Syukur itu terbagi menjadi 3. Apa? Syukur melalui Tik. yang kedua, syukur ala Lisan. lisan, syukur dalam perkataan. Kedua, syukur alal
Amal. Amal. Ya. Syukur dalam perbuatan. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Syam. Semuanya dipelajari lagi ya. Apa itu syukur, qanaah, ridho dan Sabar. dicari lagi. Untuk segitu saja yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Masih ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Sekian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.